warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami muliakan dan yang kami banggakan tentunya, yang semoga insya Allah kita semuanya senantiasa dalam curahan naungan limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, hidup berkah dunia dan akhirat. Berjaya kita di dunia seperti saat sekarang ini, dan semoga berjaya pula kita di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang kekal abadi tiada batas, sebagaimana doa yang senantiasa selalu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga demikian adanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di penghujung bulan Ramadan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina iya. Fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Ya Rabb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir dalam hidupku, dalam hidup kita. Jikalau seandainya bulan Ramadan ini engkau jadikan sebagai bulan yang terakhir dalam hidupku, dalam hidup kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faj'alni marhuma wala faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Tetapkanlah saya ya Rabb dan umatku sebagai orang yang engkau kasihi, sayangi dan cintai, dan janganlah engkau jadikan saya dan kita umatnya orang yang engkau murkai. Ini luar biasa ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu? Karena memang bulan Ramadan ini datangnya hanya satu kali. Bulan Ramadan adalah bulan yang termulia dari bulan-bulan yang mulia. Karena gelarnya itu adalah Sayyidash Syuhur, penghulu daripada segala bulan. Makanya tidak ada yang dapat mengalahkan kehormatan, kemuliaan, kesucian bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau pernah bersabda,
"Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku itu mengetahui tentang rahasia-rahasia, hikmah, fadilah, keutamaan dan keberkahan, kemuliaan dan kesucian serta keagungan bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka mereka itu akan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar kiranya 12 bulan dalam satu tahun itu menjadi bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini luar biasa. Yaqulullahu ta'ala, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila seorang hamba, umatku mereka itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, seperti saat sekarang ini kita sudah berada di dalamnya, bahkan di penghujung bulan Ramadan. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, berseru kepada hamba-hambanya, "Man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu." Hei hamba-hambaku yang mengaku cinta kepadaku, buktikan kecintaanmu. Aku sudah berikan kesempatan kalian berjumpa dengan bulan Ramadan. Bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan banyak melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka cintaku pun juga, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyertai kalian. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Hei hamba-hambaku yang mengharapkan rahmat kasih sayangku, maka rahmat dan kasih sayangku pun juga akan menyertai kalian. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu. Hamba-hambaku yang bermohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ampunanku itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kalian lakukan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Sesungguhnya pengampunannya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kita harapkan daripada amal ibadah kita. Namun tentunya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akanlah mungkin menyertai kita kalau kita tidak banyak melakukan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita sudah membuktikan ini semua, apalagi Masya Allah ya jamaah Masjid Al-Hijrah ini. Saya tadi begitu masuk terbangga-bangga, ternyata yang azan ini usianya kayak hampir 60 tahun. Tapi suaranya kayak 47 tahun ya. Baru enak sekali beliau azan santai, tidak terlalu memporsir suara, tapi enak didengar. Masya Allah, beliau luar biasa ini muadzinnya Masjid Al-Hijrah. Subhanallah. Apalagi imamnya tadi, wah mantap memang toh. Mantap memang toh. Bacaannya tadi makhrajul hurufnya, hukum-hukum bacaan Qur'annya, ihfa, idgham ma'agunna, idgham bila gunna, ihfa sapawi, izhar sapawi, idgham mimmi. Masya Allah biasa. Enak kita sholat di Masjid Al-Hijrah ini karena imamnya juga Masya Allah ya, luar biasa, masih muda lagi. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ya'murullahu ta'ala al-kiram al-katibina fi syahri Ramadan. Demi kehormatan, kemuliaan dan kesucian serta keagungan bulan Ramadan, bi ayyakunu lahumul hasanati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat pencatat amal yang mulia agar selama bulan Ramadan mencatat saja perbuatan baik, amal-amal soleh yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak terlalu ditekankan atau difokuskan untuk mencatat hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya, betapa Allah Subhanahu wa taala berhusnudzon, berbaik sangka kepada kita hamba-hambanya. Tidak mungkin ini
hamba-hambaku, umatnya, kekasihku, Sayyidil Wujud Al-Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menodai ya, kehormatan, kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan. Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Coba baik sangkanya Allah. Tapi Ustaz, masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan ketika di bulan Ramadan. Padahal dari keterangan hadis-hadis yang sahih itu para ustaz, para mubalik menyampaikan wataqullu syayatin, setan-setan ketika di bulan Ramadan semuanya pada dibelenggu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menggoda. Tapi kenapa masih banyak? Nah, itu dia, boleh jadi mereka itulah setannya. mohon maaf, ini keterlaluan memang. Orang kalau sudah berada di bulan Ramadan, orang Jakarta mengatakan kebangetan lu kalau lu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosamu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini satu paket antara puasa dan sholat sunat tarawih. Makanya dari sekian banyak amalan-amalan yang mulia ketika kita berada di bulan Ramadan, maka yang paling banyak melakukannya adalah pelaksanaan sholat sunat tarawih di seluruh penjuru dunia. Padahal banyak sekali itu amalan-amalan yang mulia ketika kita berada di bulan Ramadan. Hal ini karena ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Muslim muttafaqun alaih. Dan kita ini banyak yang hafal, jauh sebelumnya sudah disampaikan. Man qama ramadhana, barang siapa yang tegak berdiri melaksanakan qiyam Ramadan, maksudnya adalah sholat sunat tarawih. Kalau di dalam bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan atau sholat sunat tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail atau sholat malam. Satu-satunya sholat malam yang dikerjakan ba'da sholat isya adalah qiyam Ramadan atau sholat sunat tarawih. Ini karena kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata ya, pelaksanaan sholat sunat tarawih itu diperintahkan, dianjurkan, disunnahkan untuk kita kerjakan jam 2 malam atau jam 2.30 atau jam 3 dini hari, semuanya waktu dini hari, maka sedikit yang mampu dan bisa melakukannya. Tapi kemurahannya Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan kepada hamba-hambanya dan tidak menghendaki kesukaran. Imanan wa ihtisaban, dia melaksanakan sholat sunat tarawih atas dasar keimanannya dan pembuktian ketakwaannya. Wa ihtisaban, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan akan memperoleh limpahan pahala yang besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah, bukan akan. Kalau akan belum tentu, bukan juga semoga. Kalau semoga ya semoga dipenuhi, semoga dikabulkan, semoga diijabah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kapan itu? Mulai kita balik sampai saat sekarang ini di mana kita berada. Ini yang menyebabkan orang paling banyak melaksanakan sholat sunat tarawih. Kemudian satu paket. Apalagi rawahu Bukhari muttafaqun alaih, man shoma Ramadan. Kalau tadi kan man qoma Ramadan, ini man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, kembali atas dasar keimanannya, pembuktian ketakwaannya, wa ihtisaban, kembali semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan akan memperoleh limpahan pahala-pahala yang besar berlipat ganda. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mulai kita balik sampai saat sekarang ini. Makanya peluang kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surganya Allah itu sungguh teramat besar, dan tidak ada peluang bagi kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Nabi yang menyampaikan seperti itu.
Kata Nabi, tuftahu abwabul jannah, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu semua pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Bayangkan kalau sudah pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, ada berapa pintu surga? Ada 8 pintu surga. Dibuka dengan selebar-lebarnya. Maka peluang kita untuk masuk surga itu teramat sangat besar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat tanpa ada celah sedikit pun. Tidak ada peluang bagi kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masuk ke dalam surga? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang masuk ke dalam surganya Allah kalau masih banyak bergelimangan dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya bulan Ramadan, Nabi itu Nabi ya, dimohon maaf ini, ketika para sahabat berkumpul jauh sebelum Ramadan datang, Nabi ini menampakkan, memperlihatkan wajah yang begitu gembira, luar biasa, berseri-seri, saking gembiranya beliau, seraya mengucapkan marhaban, 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 selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ini para sahabat terheran-heran, man huwa ya Rasulullah, siapa dia yang datang ya Rasulullah? Engkau menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sementara kami tidak melihat siapa-siapa yang datang di sini. Man huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Qal, Nabi mengatakan, huwa Ramadan, dialah bulan Ramadan, yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi, yang telah membersihkan dosa-dosa kalian dan mensucikan jiwa-jiwa kalian. Makanya itu para ulama asnafuna sholihun ya, orang-orang yang jauh sebelumnya sudah mengislamkan negeri kita tercinta ini, mereka itu ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, mereka menampakkan, memperlihatkan kegembiraannya, seraya mengumpulkan halaqah, perkumpulan jamaah yang begitu besar, seraya berseru mengungkapkan kegembiraan-kegembiraan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, anta syafi'una, anta badrut tamam. Kemudian apa lagi? Bijahi Rasulillah nas'alhu husnal khitam. Seraya mereka berseru marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, gembira. Kita gembira bukan kita berhura-hura ketika berada di bulan Ramadan, bersukaria, menyanyi-nyanyi, tidak. Kita gembira karena kita ingin beribadah dengan baik selama kita berada di bulan Ramadan. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi memang dosa-dosa kita diampuni. Makanya bulan Ramadan juga disebut syahrul ghufran, syahrul maghfirah, bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kebangetan, keterlaluan orang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nanti keluar dari bulan Ramadan, dalam hadis yang sahih ya, riwayat Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi, faradhu siyama ramadhana, telah mewajibkan kita hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika berada di bulan Ramadan, siang harinya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita melaksanakan ibadah puasa. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar, mematuhi dan mentaatinya. Wasanantu qiyamuhu, dan Nabi SAW mensunahkan kita, sangat menganjurkan kita agar malamnya tegak berdiri melaksanakan qiyam Ramadan, sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, dan berbagai macam sholat sunat. Sami'na wa ata'na, kita pun mendengar, mematuhi dan mentaatinya. Paman somahu wa qomahu, kata Nabi, barang siapa yang ketika berada di bulan Ramadan, siang harinya dia melaksanakan ibadah puasa, malam harinya tegak berdiri melaksanakan qiyam Ramadan, ihtisaban kharaja minadz dzunubi ka yaumin waladtuhu ummuhu, kelak nanti mereka keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seorang bayi yang baru terlahir dari perut seorang ibu, putih, bersih, suci, tidak ada noda sama sekali. Kita sudah banyak dah
mendengarkan untayan mutiara ilmu dan hikmah, mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik dari guru-guru kita tentang kemuliaan dan kehormatan, kesucian, keagungan Ramadan. Yang terakhir, kemungkinan besar ya, hari raya kali ini ada perbedaan. Kemungkinan besar, semoga tidak ya. Karena dari saudara-saudara kita Muhammadiyah jauh sebelumnya sudah mengumumkan bahwasanya 1 Syawal jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Miladiyah. Nah, ada juga saudara kita, iya Pak Ustaz, itu yang benar Pak Ustaz, karena sama dengan Arab Saudi, Mekah juga hari Jumat itu. Saya bilang, kita ini tinggal di Indonesia, bukan di Mekah. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, kita sami'na wa ata'na, ikuti keputusan yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau dari saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah menentukan 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April, dipersilahkan. Pemerintah tidak melarang. Tafadhol, silakan. Yang berkeyakinan bahwasanya 1 Syawal ya, jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April. Namun kalau kita mau lebih aman, bukan berarti keputusan Muhammadiyah itu tidak aman. Kalau kita mau aman, ikuti pemerintah. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, ada pemerintahan yang syah, ada dari Kementerian Agama, orang yang ahli, falak, segala macam, menentukan kapan jatuh Syawal, kapan jatuh 1 Ramadan dengan kehati-hatian. Andai kata kita ambil yang paling fatal, keputusan pemerintah salah keputusan pemerintah menentukan 1 Syawal hari Sabtu, yang benar adalah dari Muhammadiyah 1 Syawal jatuh pada hari Jumat, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihannya kalau kita mengikuti keputusan pemerintah. Tapi bukan saya melarang kita ikut Muhammadiyah, silahkan. Hanya saja mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Ini kadang-kadang Ustaz berkata, bagus kalau begitu Ustaz Wahid. Apanya yang bagus? Saya kalau diundang ke khutbah Idul Fitri hari Jumat, melaksanakan, dapat amplop pulus 1,5 juta sampai 2 juta, tergantung masjid. Sabtu khutbah lagi. Ini bahlul antum ini, antum bahlul. Betul-betul ini Ustaz bahlul ini. Iya. Dia bilang dapat pulus Pak Ustaz. Saya bilang, apa rujukannya antum? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat untuk manusia. Kita ini kan pelayan umat Ustaz. Iya, tapi antum mengedepankan pulus. Pulus yang antum kedepankan. Jadi bagi saudara-saudara ya, tapi insya Allah Ustaz tidak begitu ya. Insya Allah semoga dia terjaga ya, niatnya bagus. Saya begini sebenarnya itu para mubalik, para ustaz ya, dia di dalam menyampaikan dakwah keagamaan itu mengedepankan karena Allah, bukan karena oleh atau oleh karena, apalagi karena oleh. Hanya saja ibu mohon maaf belum dititik baru koma. Jikalau seandainya ada infak sedekah, penghargaan dari seorang ustaz yang diberikan oleh pengurus masjid atau jamu masjid, ambil, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara saudara kita. Dan memang saudara-saudara kita itu ada memang keran-keran rezeki yang Allah berikan. Tergantung bagaimana caranya kita membuka keran itu. Ya, diantaranya adalah menjaga dan memelihara silaturahim dengan baik. Itu pun kalau diberi. Ini nanti ulang kan ya. Kalau diberi sama pengurus masjid sebagai bentuk infak sudah penghargaan, ku ambil, alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah melapangkan, meluaskan rezekinya pengurus masjid, jamaah masjid, dan masjid Al-Hijrah itu sendiri. Itu kalau diberi. Yang jadi masalah kalau tidak diberi. Apa yang dilakukan? Sudah, ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Artinya kita serahkan sepenuhnya perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita menyerahkan sepenuhnya perkara apa yang menimpa kita karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah amat sangat memperhatikan hamba-hambanya. Tapi sambil ditungguin. Jadi tidak sampai di situ berhenti, siapa tahu kelupaan. Tapi ini tidak mungkin kelupaan. Karena sudah disiapkan, sudah dilem lagi ya. Bercanda. Ini bukan khutbah Jumat ya. Kalau khutbah Jumat nggak boleh seperti ini. Khutbah Jumat terkait dengan rukun-rukun daripada pelaksanaan khutbah Jumat itu sendiri. Makanya Bilal bin Rabah mengatakan, fa idza sa'idal khatibul mimbar wa syara'a fil khutbati fala yatakallamanna ahadukum faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ansit li sahibika yaumil jum'ah wal imamu yahtub faqad lagawat. Ini kalau hari Jumat. Fa'idza sa'idal khatibul mimbar, apabila khatib sudah naik di atas mimbar Jumat yang mulia. Wa syara'a fil khutbati fala yatakallamanna ahadukum, menyampaikan khutbah Jumatnya, fala yatakallamanna ahadukum, jangan ada lagi perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan. Tapi kalau mengedarkan celengan boleh. Pernah itu Pak, di YouTube ada seorang ustaz, tidak tahu siapa namanya. Warning bagi pengurus masjid yang menjalankan celengan padahal khatib sudah berada di atas mimbar Jumat yang mulia menyampaikan khutbah Jumatnya, tidak sah sholat Jumatnya katanya. Waliyahulillah, tidak ada hubungannya. Nah itu cara bagi pengurus untuk jamaah. Ingat ini hari Jumat, kasih masuk ini celengan, bersedekah, berinfak, berderma, tidak ada hukum. Yang dilarang pada yatakallamanna ahadukum, berbicara, bercakap-cakap, ngobrol. Itu yang dilarang. Termasuk main HP. Di mana bos sekarang ini? Saya ada di masjid Al-Hijrah, kan kursi ini. Khatib sudah. Itu yang dilarang. Faqad warada anna Rasulullah SAW, sebab Nabi SAW menyampaikan, kata Bilal bin Rabah, ansit li sahibika yaumil Jumat, berkata diam saja, berkata diam kepada sahabatnya atau jamaah yang di depan, yang di belakang, kiri kanan, diam. Ansit li sahibika yaumil Jumat, berkata diam kepada sahabatnya di hari Jumat. Wal imamu yahtub, sementara imam sudah menyampaikan khutbah Jumatnya, faqad lagawat, sungguh dia telah menghilangkan pahala Jumat. Tapi kalau ceramah seperti ini, ibu bapak ketawa, ada yang balas WhatsApp, ada yang juga menelpon karena penting, tidak ada masalah. Ini ceramah lepas. Yang penting jangan kebablasan. Ya, yang terakhir, di sisa-sisa bulan Ramadan ini, Nabi kita Muhammad SAW, atau di penghujung bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir ya, kita sudah di penghujung ini karena malam hari ke-28 ini, beliau itu lebih mengancangkan ikat pinggangnya, sarungnya, dan membangunkan istri dan keluarganya untuk beribadah, menghidupkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Di antaranya adalah melakukan i'tikaf ya. Jadi i'tikaf itu adalah upaya kita berdiam diri ya, dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saya melaksanakan i'tikaf di masjid ya, sunnah karena Allah, tapi niat di dalam hati ya. Tapi ada juga orang yang diucapkan bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Tidak ada masalah, karena dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, al-iman wa taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu diucapkan oleh lidah kita, dibenarkan oleh isi hati kita, dan dibuktikan dalam amal perbuatan kita. Namun niat di dalam hati. Kemudian i'tikaf tempatnya harus di masjid, tidak boleh di rumah, apalagi di mall, tidak boleh. Iya. Mana dalilnya Pak Ustaz bahwa harus di masjid ya? Para ulama ya berselisih pendapat. Yang dimaksud di masjid adalah masjid jami, di mana masjid itu
dilaksanakan pelaksanaan sholat Jumat. Seperti Masjid Al-Hijrah. Ini kan dilaksanakan sholat Jumat. Boleh melakukan i'tikaf di sini. Tapi pendapat yang lain, meskipun itu masjid tidak dilaksanakan sholat Jumat, tapi dilaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, di situ juga boleh kita melakukan i'tikaf. Dalilnya tentang tempat di masjid adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Faqala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Memang disebutkan namanya langsung. Wala tubashiruhunna, hei hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bersenang-senang dengan istri kalian. Dilarang bersenang-senang. Kenapa dilarang? Karena kata Allah Subhanahu wa taala wa antum aqifuna bil masajid, karena saat sekarang ini kalian melakukan i'tikaf di masjid. Masjid adalah rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti pulang dari i'tikaf silahkan bersenang-senang dengan istrinya, dan puncak kesenangan adalah bersenggama. Ini juga ibu-ibu kadang-kadang di bulan Ramadan paling malas dia melayani atau menuruti keinginan suaminya, karena dengan alasan takut mandi apalah segala macam, mau juga sahur apa segala macam. Ibu ya, bapak juga, andai kata berhubungan intim dengan suami tercintanya, sampai waktu makan sahur, makan saja sahur. Meskipun dalam keadaan junub, dalam keadaan jenabat. Kapan mandi Ustaz? Mau sholat subuh baru mandi. Jadi, saya harus mandi dulu, aduh dinginnya lagi, belum lagi makan sahur. Makan sahur dulu. Makan sahur, habis makan sahur, tenang perasaan, minum teh, minum kopi, mau sholat subuh, baru mandi jenabat, baru mandi wajib, ya. Begitu dalam hukum fikihnya. Jadi tidak dimudahkan semuanya. Kasihan suami kita sudah siang berpuasa, mulai terbit fajar sampai terkena matahari, malam ada keinginan, ada hasrat, ada gairah, ya dilayani dengan baik. Kapan tidak dilayani? Malaikat Allah melaknat mulai malam sampai pagi. Wal'iyadzubillah, ya. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari yang sudah kita lewati dan hari-hari yang tersisa yang akan kita jalani, kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, keselamatan dalam sehat walafiat, rezeki yang berlimpah ruah, yang banyak, yang halal, yang barokah, yang dengan itu kita akan bisa lebih mudah lagi beribadah dengan baik selama kita berada di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh kita kerjakan selama kita berada di bulan Ramadan tetap bisa terimplementasi di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah, kita baca Fatihah pembuka daripada segala kebaikan dengan niat ini, wa kulli niyatin thayyibah shalihah, dan niat-niat yang baik yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membaca surah pembuka daripada segala kebaikan, surah Ummul Quran, wa ila hadratin Nabi Sayyidil Wujud Al-Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khairu illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah.
وتمم تقصيرنا يا رحمن وتمم تقصيرنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kututup dengan doa kafaratul majlis, ku pertegas dan ku perjelas kepada seluruh jamaah yang hadir bahwasanya yang berdiri dan yang berbicara di atas mimbar subuh yang mulia ini tidaklah lebih baik daripada yang mendengar. Jadi sifatnya hanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.